Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Septiana dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video praktikum 3 basis data yang bertemakan praktikum transaksi. Adapun untuk tugasnya yaitu melakukan transaksi commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Langsung saja kita masuk ke aplikasi exam. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke MySQL. Nah, di sini kita menggunakan database yang telah dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu saya membuat di sini database dengan nama rumah_sakit. Oke, di sini langsung masuk ke perintah rutin untuk membuat perintah commit, transaksi commit. Create new routine. Di sini kita masukkan transaksi 1. Ini kita drop dulu. Untuk perintahnya saya sudah buat untuk mempercepat. Untuk perintah di sini pasti diawali dan diakhiri oleh begin dan end. Start transaction untuk memulai. Nah, di sini memasukkan baik, di sini telah ada data dengan value ID pasien 6, nama Farhan, jenis kelamin laki-laki, dan alamatnya di Jakarta. Di sini ada perintah commit. Commit itu merupakan perintah yang bahwa menandakan transaksi telah selesai dan biasanya masuk langsung ke dalam tabel setelah kita execute. Kita coba dulu. Kita klik go. Rutin transaksi 1 telah dibuat dan kita panggil atau execute untuk dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini ID nomor 6 Farhan, laki-laki, Jakarta. Tadinya tidak ada, kita coba cek di sini. Nah, ini Farhan, ID pasiennya telah tergabung di sini. Baik, kita coba lagi untuk menambahkan nama, data pasien sama seperti tadi. Telah ditambahkan nama Gina, jenis kelamin perempuan, dengan alamat di Bandung. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu rollback. Rollback itu merupakan pengguguran perintah jika pada suatu sistem yang sedang berjalan. Perlu diketahui, rollback ini ditambahkan ketika belum dimasukkan commit di dalamnya. Jadi contohnya seperti ini. Rutin transaksi 3 telah dibuat. Nah, ini perintahnya. Update pasien set dengan nama Gary dengan nomor ID 8. ID 8 tadi. Update ini pun tidak bisa merubah data karena data yang ini, yang atas tadi, tidak jadi dimasukkan. Kita coba execute. Nah, seperti yang dilihat, transaksi 3 telah di-execute atau di-call, maka ini tidak akan tertampilkan karena terdapat perintah rollback yang tadi.
Untuk selanjutnya ada checkpoint. Kita coba checkpoint. Baik, kita coba jalankan. Nah, ini transaksi 4 telah dibuat. Kita coba execute. Ya. Oke. Di sini telah dibuat tadi perintahnya checkpoint. Kita lihat. Di sini kita input dulu jenis data pasien dengan ID 9, kemudian ditambahkan checkpoint poin 1 namanya. Kemudian yang kedua ada data pasien dengan ID 16 namanya Bobby. Terdapat perintah rollback. Nah, ini tidak dimasukkan karena ada perintah rollback. Kemudian kembali ke checkpoint 1. Checkpoint 1 itu nih checkpoint, berarti data yang tersimpan terakhir itu ini adalah checkpoint 1. Kemudian setelah dari sini pastinya menginputkan data yang ini dengan ID pasien 17. Kemudian dengan perintah commit maka data pasien dimasukkan ke dalam tabel, berarti yang masuk hanya ID pasien nomor 9 yaitu Linda dan 17 bernama Owi. Masuk ke sini. Nah, ini Linda 9 dan 17 Owi. Seperti itu untuk checkpoint. Untuk perintah selanjutnya terdapat trigger. Itu trigger merupakan perintah untuk perubahan data. Misalnya jika kita mengubah salah satu data maka data yang lain ikut berubah. Kita coba di sini masuk ke rumah sakit, tambahkan dulu tabel. Saya telah buat. Nah, ini tabelnya sama seperti yang lain. ID obat, auto increment primary key itu penambahan data dengan atribut, kode obat, nama obat, dan stok. Begitupun transaksi obat, ada atribut, ID transaksi, ID pasien, ID obat, dan jumlah dari transaksinya. Masing-masing bertipe data integer. Kemudian kita buat tabelnya telah ada ya, ini obat dan transaksi obat. Kemudian kita buat terlebih dahulu indeksnya. Masuk ke obat dulu, kita buat indeks dari ID obat. Kemudian transaksi obat kita buat ID pasien dan ID obat untuk indeksnya. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian relasi. Nah, di sini kita buat baru lagi karena terdapat penambahan tabel. Nah, kemudian di sini kita sambungkan relationship-nya. Nah, ID obat dari primary key
menuju secondary key biasa cascade. Alah. Kemudian dari ID pasien menuju ID pasien transaksi obat. Oke, sudah. Kemudian kita buat list obatnya terlebih dahulu. Nah, ini ID obatnya. Oke, kita masukkan. Nah, ini telah saya buat tadi. Misal obat kode ID obatnya 1, kode obat N1 paracetamol, stoknya 100, 2 N2 amoxicillin, stoknya 100, obat 3 kodenya N3 Sanadril, stoknya 100, ID 4 N4 ibuprofen, stoknya 100, ID obat 5 N5 dan nama obatnya anestesi, stoknya 100. Kita masukkan. Setelah kita insert masuk ke bagian transaksi obat. Ada yang kelupaan untuk bagian triggernya, mohon maaf terlewat. Kita buat trigger dulu untuk update. Mohon maaf, trigger 1. Update stop set update obat set stop. Dengan stok jumlah obat yang baru, di mana di obat sama dengan ini. Oke, coba jalankan. Nah, triggernya telah dibuat. Sekarang kita masuk ke bagian transaksi obat. Nah, misalnya yang tadi udah transaksinya 1, pembelinya misalnya Farhan dengan kode N1 membeli obat 10 buah. Nah, ini telah insert. Kita coba lihat stok obat. Nah, ini N1 itu paracetamol, tadi dibeli Farhan 10, sisa stok 90. Kita coba lagi. Misalnya kode transaksinya tentunya 2. Hanif membeli N5 atau anestesi, seingat saya berjumlah 20 piece. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini transaksi pembeliannya. Kita lihat di stok obat. Nah, ini stoknya telah berkurang 20, anestesi 20 karena tadi telah dikurangi. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.